Humaida, Hadir, Bu. Syakila, Hadir, Bu. Ahmad Nur, Hadir, Bu. Hafiz, Hadir, Bu. Ahmad Komar, Hadir, Bu. Rehan, Hadir, Bu. Rangga, Bu. Adian. Hadir, Bu. Oke, masuk semua hari ini? Masuk. Alhamdulillah. Siap belajar? Siap. Nah, anak-anak, baik sebelum kita belajar, Ibu mau kita berdoa bersama-sama dulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Siap, gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni
keempat, menyempurnakan hak umat manusia. Yang kelima, menyampaikan peringatan dan kabar gembira. Dan yang keenam, membawa keadilan dan kesejahteraan sosial. Kelas 4, hai. Hello. Kelas 4, hello. Hai. Tepuk semangat. Semangat. Nah, anak-anak kelas 4, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Perhatikan ya tugasnya ya. Tugasnya itu adalah siswa belajar membuat PowerPoint terkait materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya, perintahnya yaitu harus pertama menjelaskan pengertian iman kepada Rasul Allah, dan yang keduanya menyebutkan tujuan diutusnya Rasul. Paham? Sekarang Ibu akan memperlihatkan video kepada kalian, nanti kalian simak. Dan Ibu akan membagi kelompok kepada kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan duduknya untuk per kelompok terlebih dahulu. Nah, baik anak-anakku, sekarang kita simak videonya bersama-sama terlebih dahulu. Nah, baik anak-anak, itulah video pembelajaran yang barusan sudah kalian simak. Sekarang sudah dibagi kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tugasnya seperti tadi yang Ibu bilang. Kita belajar membuat PowerPoint menggunakan Chromebook per kelompok ya. Kita praktek tentang menyebutkan pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah, dan yang keduanya menyebutkan tujuan beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Paham? Oke, baik kita mulai ya. Kita praktek membuat PowerPoint. Pertama, Ibu akan di kelompok 1 dulu. Silakan untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan mulai mengetik. Oke, baik, silakan untuk menyebutkan pengertian iman kepada Rasul. Yuk. Oke. Ya, bagus. Kepada Rasul. Oke, baik. Lalu apa aja pengertian iman kepada Rasul? Silakan. Iman berarti terus berarti ya. Terus meyakini, sepenuh hati. Iya, oke. Nah, ini pengertian iman kepada Rasul. Coba baca ini pengertian iman kepada Rasul. Pengertian iman kepada Rasul. Iman berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul itu ada. Oke. Tujuan beriman kepada Rasul. Untuk apa? Untuk apa? Untuk menyampaikan wahyu. Iya, untuk menyampaikan wahyu. Oke, tujuan beriman kepada Rasul apa? Untuk apa? Untuk menyampaikan wahyu. Bisa? Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Sekarang prakteknya kelompok 2 buat PowerPoint. Nah, baik untuk kelompok 2, silakan praktekkan jawaban kalian melalui PowerPoint ini. Pertama, pengertian iman kepada Rasul. Silakan diketik.
Silakan jawabannya di PowerPoint ini. Silakan Sakila. Tujuan diutusnya Rasul. Oke, spasi. Oke. D. I. Oke. U. Bagus. T. U. S. N. A. Spasi lagi. R. Sekarang prakteknya kelompok 3. Silakan. So, silakan. Ayo habis. Pengertian iman kepada Rasul. So, oke. Nah, sekarang silakan membacakan pengertian iman kepada Rasul itu apa? Silakan. Adalah meyakini Allah mengutuskan Rasul-Rasulnya untuk menyampaikan wahyu dan petunjuk hidup kepada umat manusia. Oke, baik. Selanjutnya, tujuan diutusnya Rasul. Mengerti. Tujuan diutusnya Rasul. Spasi. Oke, jadi tujuan diutusnya Rasul itu apa, Ahmad? menuntut manusia kepada jalan yang lurus. Menuntut manusia kepada jalannya lurus. Tepuk tangan buat kelompok 3. Baik anak-anak sekalian, setelah tadi kalian belajar dan praktek membuat PowerPoint, sudah paham? Mengerti? Bisa? Alhamdulillah. Sekarang Ibu mau kalian presentasikan ke depan hasil praktek kalian. Silakan untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Oke, silakan untuk kelompok 1 aplikasikan praktekan. Nah, silakan. Pengertian Iman kepada Rasul. ya. Iman kepada Rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul adalah utusan Allah. Baik, ini tentang apa? Pengertian iman kepada Rasul. Selanjutnya diklik lagi boleh? Ya, betul. Nah, pintar. Ada apa di situ? Tujuan diutusnya Rasul. Tujuan diutusnya Rasul untuk apa? Untuk menyampaikan wahyu. Untuk menyampaikan wahyu. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ayo. Baik, sekarang untuk kelompok 2 silakan presentasikan. Silakan untuk kelompok 2. Ya, pengertian iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul adalah salah satu pokok ajaran agama Islam dan merupakan rukun iman yang keempat. Bagus sekali. Selanjutnya ada apa? Tujuan diutusnya Rasul untuk menjadi teladan yang baik bagi umat manusia. Tujuan diutusnya Rasul untuk menjadi teladan yang baik bagi umat manusia. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, selanjutnya untuk kelompok 3 silakan. Untuk kelompok 3 silakan. Silakan pengertiannya dibacakan. Pengertian iman kepada Rasul adalah meyakini Allah mengutus Rasul-Rasulnya untuk menyampaikan wahyu dan petunjuk hidup kepada umat manusia. Oke, lalu selanjutnya. Tujuan diutusnya Rasul menuntut manusia kepada jalan yang lurus.
manusia kepada jalan yang lurus. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik anak-anak sekalian, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian melalui PowerPoint yang dibuat. Sudah mengerti? Sudah. Baik, selanjutnya Ibu akan membahas tentang yang tadi sifat-sifat Rasul. Sifat Rasul tadi ada berapa? 4. Yang pertama sifat, yang kedua amanah, yang ketiga baik, yang keempat fatona. Tadi sifat itu artinya jujur. Jujur dalam hal apa? Maksudnya bahwa Rasul itu mempunyai sifat yang jujur. Kejujuran adalah salah satu sifat utama yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selalu berbicara dengan kebenaran, baik dalam hal kecil maupun hal besar. Jadi Rasul itu tidak pernah berbohong. Terus yang selanjutnya sifat yang ada pada Rasul. Yang kedua, amanah. Artinya apa tadi? Dapat dipercaya. Ini apa? Rasulullah itu dikenal dengan sebagai orang yang sangat dapat dipercaya dalam segala hal. Sebelum diangkat menjadi nabi dan dijuluki gelar Al-Amin yang artinya terpercaya oleh masyarakat Mekah karena kejujuran dan integrasinya dan integritasnya. Paham? Yang ketiga, sifat Rasul itu apa tadi? Nabi. Nabi itu artinya apa? Menyampaikan. Artinya apa? Sebagai utusannya Allah, Rasulullah selalu menyampaikan wahyu dengan jelas dan tegas. Beliau tidak menyembunyikan apapun yang diperintahkan Allah untuk disampaikan kepada umat manusia. Jadi Rasul itu mempunyai sifat yang tabligh, yang selalu menyampaikan. Yang keempat, apa sifat wajib pada Rasul? Fatona itu artinya cerdas dan bijaksana. Bahwasanya Rasulullah memiliki sifat yang cerdas juga bijaksana. Rasulullah memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Kelas 4, hai? Baik, selanjutnya 25 nabi yang kita ketahui yang diawali dengan nabi siapa tadi? Nabi Adam. Dan yang terakhir yang ke-25 Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya, bahwasanya nabi dan rasul yang kita ketahui ada 25. Kita mengikuti ajaran siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sekarang Ibu akan memberikan kepada kalian tugas individu. Kalau tadi tugas kelompok, sekarang Ibu memberikan kepada kalian tugas individu. Ibu akan bagikan kertas satu persatu kepada kalian, lalu kalian dikerjakan. Ngerti? Tugas kalian itu adalah pertama mengisi nama dan kelas. Ya, pertama tugasnya mengisi nama dan kelas. Lalu yang kedua pertanyaannya yaitu sebutkan sifat-sifat yang ada pada Rasul dan artinya. Soal yang pertama. Soal yang kedua, sebutkan 25 nabi yang kalian ketahui. Paham? Silakan dikerjakan dari sekarang. Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan. Oke, baik, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Keluarkan pensilnya beserta penghapusnya.
Baik anak-anak, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, sudah selesai. Kalau sudah selesai, Ibu akan ambil hasil pekerjaan kalian. Dan Ibu nanti akan periksa di rumah, ya? Kelas 4, hai. Halo. Kelas 4, halo. Oke, anak-anakku sekalian, setelah tadi kalian melakukan pembelajaran pada materi kita hari ini, apa yang kalian rasakan? Bagaimana perasaan kalian? Kalian senang belajar sama Ibu? Alhamdulillah, pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai dan Ibu cukupkan sekian. Namun sebelum Ibu menutup pembelajaran ini, Ibu mau kita menyimpulkan terlebih dahulu. Silakan, siapa yang mau menyimpulkan? Silakan Ahmad Nur. Kesimpulannya adalah Rasul-Rasul Allah adalah utusan yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya kepada manusia agar manusia dapat hidup sesuai dengan petunjuknya. Oke, tepuk tangan buat Ahmad Nur. Jadi kesimpulannya itu beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi beriman kepada Rasul-Rasul Allah merupakan salah satu pokok ajaran dalam Islam yang menuntut umat manusia untuk meyakini dan mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Rasul-Rasul Allah. Paham sampai sini? Sekian, silakan bereskan alat tulis kalian dan pimpin doa oleh ketua kelas. Dan untuk ketua kelas untuk memimpin doa.